Jumpa lagi di ruang belajar Jogja Cerdas. Cerdas orangnya, cerdas budayanya. Hari ini kita akan belajar tentang batik. Yogyakarta telah dinobatkan oleh World Craft Council sebagai kota batik dunia. Nah, salah satu alasannya adalah karena Yogyakarta ini masih melestarikan, masih banyak berproduksi, ya, banyak seniman, banyak pembatik di Yogyakarta yang memproduksi batik. Tetapi yang menjadi unik dari batik Yogyakarta ini adalah selalu ada pesan di balik motif dan ornamen. Kalau tentang batik itu sendiri tentu guys sudah tahu ya, ada batik tulis, ada batik cap. Nah, kalau batik tekstil itu bukan batik, itu batik imitasi namanya. Tetapi batik tradisional itu batik yang dibuat secara handmade, ya, dengan sistem perintangan warna, dengan alat yang namanya canting. Kemudian yang menjadi unik dari batik di Yogyakarta khususnya, itu adalah ada misteri pesan di balik motif dan ornamennya. Seperti ini kita pelajari hari ini, motif parang. Parang itu bukan parang dalam arti senjata parang, tidak. Tetapi parang ini berkaitan dengan nama-nama pantai di Jawa Selatan, ya. Yang pada waktu itu, nah ini Raja pertama Mataram itu Panembahan Senopati banyak bersemadi di pantai selatan Jawa, maka ada pantai Parangtritis, Parangkusumo. Nah, sehingga ini menurut Adhiko Srianto dalam bukunya, ya ini bukunya Adhiko Srianto, kita melihat judulnya Batik Filosofi Motif, ya. Ini motif ini berkaitan dengan apa yang menjadi ilham dari pantai itu. Nah, kita akan melihat keunikan dari pesan misteri di balik motif parang ini. Nah, saya juga tidak menduga bahwa ternyata motif ini melambangkan ada simbol yang tersembunyi. Ya, kalau kita melihat motif ini kan kita tidak tahu ya ini apa ya. Mungkin sekedar bundar, lingkaran, ada panjang seperti ini. Ternyata menarik sekali. Ini berkaitan dengan simbol burung. Nah, ternyata kalau kita melihat di situ ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi ini adalah simbol tentang burung, dan burung ini dalam budaya Jawa melambangkan tentang apa yang disebut sebagai wong agung. Wong agung itu adalah ya manusia unggul, manusia mulia. Sehingga batik motif parang ini adalah pesan tentang SDM, sumber daya manusia yang unggul. Nah, coba kita lihat detailnya ya. Jadi ternyata menurut Adhiko Srianto, ini motif ini, jadi motif batik parang ini simbolisasi dari figur burung, dan figur burung itu melambangkan manusia mulia dan manusia yang mempunyai kepemimpinan yang kuat. Jadi bagian atas di sini ini ternyata adalah simbol dari kepala burung. Maka di situ ada dalam bahasa Jawa namanya uceng. Uceng itu mulut, dan mulut itu berbicara tentang perkataan pemimpin, ya, makanya pemimpin itu ucapannya itu sangat berkuasa, bisa salah, bisa benar, bisa menghancurkan, bisa membangun. Maka di situ ada yang namanya dalam motif Jawa disebut toding. Nah, ini nggak kelihatan di sini, tapi di motif asli ini ada toding. Toding itu lidah api. Jadi perkataan seorang pemimpin itu seperti lidah api, bisa membakar dalam arti positif, bisa membakar dalam arti yang negatif. Nah, kemudian ternyata kalau melihat figur ini ya, bagian yang di sini dan ada yang di sini ini bicara tentang badan. Jadi ini adalah badan burung dan ini adalah sayap burung. Badan burung berbicara melambangkan tentang kekuatan fisik. Dan pemimpin itu harus kuat juga secara fisik, karena pemimpin itu harus bekerja siang malam, harus belusukan dan sebagainya. Dan pemimpin itu harus punya sayap. Nah, ternyata begitu ya simbolnya, luar biasa ini batik. Sayap itu bicara tentang aktivitas, bisa terbang, bisa bergerak, ya. Kemudian yang menarik karena batik ini berkaitan dengan persemadian, pertapaan dari Panembahan Senopati di pantai Laut Selatan. Beliau ini melihat kehidupan manusia itu seperti ombak yang bergulung-gulung, dan itu dilambangkan ya nih, ini ombak
Ini ternyata adalah simbol ombak. Jadi ini kepala burung, ini badan, ini sayap, ini ombak. Dan ombak itu bicara tentang kehidupan, tentang perjuangan hidup yang ketika manusia menang atas perjuangan hidupnya, dia akan seperti, nah ini digambarkan di simbol seperti ini, seperti permata. Ya. Nah, kita tahu hari ini ada bahasa simbolik di dalam kepemimpinan. Dan pemimpin itu tidak harus berbicara dengan bahasa yang harfiah, tetapi bahasa yang simbolik. Dalam hal ini pemimpin-pemimpin di Raja Jawa, kerajaan-kerajaan Jawa, itu berbicara, menyampaikan pesan, pengajaran melalui bahasa simbolik yang disebut batik. Nah, oke guys, hari ini kita sudah belajar tentang misteri di balik batik motif parang.